Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin, khususnya anggota GIS Grup Islam Sunnah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Subhanallah jemaah. Di ayat ini juga, di surat Al-Isra ayat 23, Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya saja. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Lalu Allah detailkan, Allah perinci tentang bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Allah menyebutkan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ini wasiat Allah tatkala orang tua kita sudah sepuh. Kenapa? Allah lebih tekankan lagi tatkala orang tua kita sudah sepuh. Tatkala kita masih kecil, orang tua kita masih muda. Orang tua kita masih bisa memberikan nafkah kepada kita. Dia yang gendong kita. Dia yang menyuapin makanan sama kita. Dia yang mengantarkan kita sekolah. Dia yang jemput kita dari sekolah. Dia yang membiayai semua keperluan kita. Kita masih kecil. Nih anak-anak sebagai anak punya orang tua dan anak juga punya anak. Anak dapat melihat ketika anak masih seperti sekarang. Anak-anak masih kecil. Mereka masih perlu sama anak. Mereka sekolah, anak biayain mereka. Mereka beli pakaian, anak biayain mereka. Mereka, tempat tinggal mereka, kebutuhan mereka di rumah, kasur mereka, bantal mereka, spray mereka, buku-buku mereka, tas mereka, baju, sepatu, kaos kaki. Siapa yang biayain? Anak sebagai ayah, anak tanggung jawab. Anak sekarang mampu, tapi umur anak akan bertambah. Anak akan menjadi tua. Anak akan menjadi lemah. Anak mungkin nanti juga tidak punya pekerjaan. Kita tahu ada orang-orang tua sampai umur tertentu pensiun. Dia sebagai pegawai pensiun. Dia makan gaji pensiunnya yang dulu cukup untuk biaya anak-anak. Sehingga anak-anaknya dapat sukses. Tapi ketika orang tuanya sudah sepuh, maka Allah sebutkan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Indak, tuh engkau memelihara kedua orang tua, berada di sisimu kedua orang tuamu. Mereka sudah sepuh, engkau masih gagah. Engkau masih banyak uangnya. Engkau sukses mungkin dalam hidupmu ini. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, fala taqul lahuma uff. Jangan katakan kepada keduanya uff. Engkau bisa seperti ini juga karena orang tuamu. Engkau bisa punya rumah, mungkin uangmu lebih banyak dari orang tuamu, juga karena orang tuamu. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Jangan semena-mena. Fala taqul lahuma uff. Mungkin engkau capek ngurusin orang tua. Nah, dan orang tua kita capek ngurusin kita dulu. Capek ngurusin kita. Tengah malam kita harus bangun. Karena dia menangis, hendak diantarkan ke kamar mandi. Tengah malam nangis karena minta susu. Kadangkala
gara-gara es krim. Dia menangis sampai muter-muter ngerepotin orang tuanya. Menangisnya di mana? Di toko. Bikin malu orang tuanya. Engkau melakukan itu tatkala engkau kecil. Maka tatkala orang tua kita bersama kita, sebagaimana kita anak dulu merepotkan orang tua, dan kita dibiayain oleh orang tua segala sesuatunya, lahir ke dunia ini, maka kata Allah, fala taqul lahuma uff. Ketika mereka mungkin meminta sesuatu, melakukan tindakan yang kau nggak suka, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan pula kau menghardik keduanya, mengucapkan ucapan yang kasar. Wa qul lahuma qawlan karima. Ini Allah perincikan. Ketika sudah tua, engkau anak masih muda, engkau sukses, engkau berhasil, engkau bekerja, engkau punya orang tua, yang dulunya rizkimu lewat orang tua, mungkin sekarang rizki orang tua lewat dirimu. Maka hendaklah engkau sadar, jaga lisanmu. Kepada orang lain kita disuruh jaga lisan kita, apalagi orang tua kita. Ketika mau berbicara sama orang tua, qaulan karima, ucapkan ucapan yang mulia, penuh penghargaan. Dari sisi kandungan kata-kata tersebut, dari sisi kata-kata itu sendiri, dan dari segi intonasi menyampaikan. Karena kadangkala seorang anak merasakan, enggak Ustaz, anak enggak menghardik orang tua Ustaz. Anak katakan iya. Orang tua minta sesuatu, anak kata iya. Cuma bahasamu mengatakan iya. Suaramu, rendahkan suaramu. Maka Allah katakan, wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Engkau berendah diri. Masya Allah. Janahadzul. Rendahkan sayap. Sayap kehinaan. Engkau rendahkan. Engkau letakkan di tanah. Biarkan orang tuamu menaikinya. Menginjaknya. Dengan penuh kasih sayang. Kau melakukan itu. Kau seakan-akan sekarang bisa terbang. Kemanapun kau mau. Letakkan orang tuamu di atas sayap. Biarkan dia menaikinya. Semua kesuksesan. Setiap tetesan kesuksesan yang engkau raih, orang tuamu biarkan merasakan. Kasihi mereka. Mereka udah capek ngurusin kita. Kalau sekarang kau lelah ngurusin mereka, gak sebanding. Kita akan lihat nanti hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi memerintahkan kita untuk berbakti. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kebaktian seorang muslim itu bukan karena orang tuanya ada di depannya. Ada anak yang pura-pura baik kepada orang tuanya. Tapi muslim, luar dalam baik sama bapak ibunya. Ketika ada bapak ibunya dia baik. Ketika bapak ibunya nggak ada dia berdoa. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasih keduanya ya Allah. Sebagaimana mereka mendidikku, merawatku ketika aku kecil. Masa kecil, ketika orang tua ini sudah sepuh, yang kita ingat adalah ketika kita kecil. Makanya kalau kita melihat di dua ayat ini, Allah sebutkan ketuaan orang tua, dan Allah sebutkan masa kecil kita. Engkau akan tetap kecil di hadapan kedua orang tuamu. Mereka tetap yang besar, kabira. Mereka itu, orang yang besar, dan kita tetap shaghir sampai kapanpun. Maka ingat itu. Ketika engkau jadi besar, engkau tetap shaghir. Karena orang tua kita yang besar. Yang sudah tua, yang punya peran besar atas segala yang kita rasakan sekarang ini. Subhanallah jamaah. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.